Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sebuah hadis yang sangat agung. Sebelum kita mempelajari hadis ini, saya berikan kabar gembira terlebih dahulu. Kabar gembira ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha." Dalam hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan berseri-seri, bersinar dan bercahaya wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Orang yang mendengarkan ucapanku lalu dia memahaminya dengan baik, kemudian dia hafalkan, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Ini sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kabar gembira bagi orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya akan dijadikan oleh Allah berseri-seri. Para ulama mengatakan maksudnya ini berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bergembira dan dia diberikan hidayah, dan di akhirat wajahnya betul-betul bercahaya dan juga bergembira. Sebagaimana juga firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang beriman bercahaya, berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Jadi marilah kita perhatikan dengan baik hadis yang mulia ini. Kita berusaha memahaminya, menghafalkannya, dan mengajarkan kepada orang lain, menyampaikan kembali kepada saudara-saudara kita. Baik, hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billahi. Yang pertama, mempersekutukan Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, yang keempat makan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam lari dari medan jihad ketika 2 pasukan telah saling berhadapan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang ketujuh menuduh wanita baik-baik yang beriman lagi tidak tahu menahu dengan tuduhan tersebut, tapi dia dituduh sebagai pezina. Inilah jemaah sekalian 7 dosa yang membinasakan. Marilah kita pelajari hadis ini lebih mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat beliau Allah sebutkan dalam Al-Quran, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri, yaitu seorang manusia. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut lagi penyayang. Inilah sifat Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling penyayang kepada umat, orang yang paling cinta kepada umat. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi siapapun. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, atau anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi Muhammad SAW juga adalah hamba Allah yang paling cinta kepada kita. Oleh karena itu, kebaikan beliau kepada kita pun paling besar. Jemaah sekalian, kalau kita cinta kepada seseorang, maka tentu kita akan berlaku baik kepadanya, dan kita akan berusaha agar dia meraih kebaikan. Dan ketahuilah, orang yang paling baik kepada kita, yang paling besar usahanya agar kita menggapai kebaikan adalah Rasulullah SAW. Sebagai tanda cinta beliau kepada kita, apa kebaikan beliau kepada kita? Mengajarkan semua kebaikan dan mengingatkan semua kejelekan. Itulah jemaah sekalian, tanda cinta yang terbesar. Kalau kita sayang keluarga kita, kalau kita cinta sahabat-sahabat kita, maka tanda cinta dan kasih sayang terbesar kepada mereka adalah memberikan nasihat, mengajarkan kebaikan, dan mengingatkan kejelekan. Itulah tanda cinta yang terbesar. Makanya para ulama menyebutkan di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah arhamulil khalq, yang paling penyayang kepada orang lain. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Perhatikanlah jemaah sekalian, kita umat Islam, dan lebih khusus lagi ahlu sunnah, karena ahlu sunnah itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat yang terbaik linnas, kata Allah, untuk manusia yang lain. Kemudian perhatikan apa yang dimaksud kebaikan mereka kepada orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik untuk orang lain karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian pun beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, inilah kebaikan terbesar yang bisa kita berikan untuk orang lain, melebihi semua kebaikan yang bersifat materi, apakah itu harta dan lain-lain. Maka yang terbaik adalah kita berikan nasihat, dan nasihat yang paling tinggi adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan dosa syirik. Baik, ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tanda cinta dan kasih sayang yang sangat besar dari Rasulullah SAW kepada umatnya, yang sepatutnya kita teladani. Kemudian jemaah sekalian,
Pelajaran lainnya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita metode pendidikan yang baik, yang disebut oleh para ulama zikrul ijmal qabla tafsil, menyampaikan ilmu itu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Jadi Nabi SAW sampaikan terlebih dahulu, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Masih bersifat global. Beliau tidak langsung merinci, jauhilah 1 sampai 7, tidak. Tapi beliau sampaikan terlebih dahulu, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Apa tujuannya jemaah sekalian? Untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Kenapa? Karena ini sedang menyampaikan wahyu. Wajib kita perhatian. Jadi jangan tidur. Kalau ada yang tidur, tolong dicubit sedikit. Tapi jangan keras-keras ya. Ya. Kecuali nggak mau bangun, baca bismillah, tiup telinganya. Ya. Harus perhatian jemaah sekalian. Walaupun sangat disayangkan banyak orang ketika mungkin dia di bangku kuliah, di kelas, belajar ilmu apa? Ilmu dunia yang belum tentu bermanfaat baginya. Walaupun bermanfaat, maka dibandingkan dengan ilmu agama itu tidak ada apa-apanya. Bahkan terkadang mereka pelajari teori-teori yang keluar dari kepala-kepala orang kafir. Teori ekonomi mereka, teori politik mereka, hukum mereka. Tapi dia perhatian luar biasa. Perhatian luar biasa. Nggak berani dia tidur, nggak berani dia ngomong, nggak berani dia main HP. Takut sama dosennya. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, nampaknya dia kurang serius. Tapi di sini masya Allah, nampaknya serius semuanya nih. Ya. Ini jemaah sekalian, penting sekali. Ini metode Nabi SAW. Beliau menarik perhatian terlebih dahulu. Bahkan terkadang beliau menyuruh seorang sahabatnya, istansitin nas, suruh manusia diam. Suruh diam dulu semuanya, baru beliau ngomong. Karena kalau sampai mereka tidak perhatian, mereka berdosa besar. Tatkala ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW disampaikan, lalu kita nggak perhatian, maka itu dosa besar. Dan itu sifat orang kafir. Mereka tidak mau perhatian. Bahkan ada yang tutup telinga, ada pula yang pergi meninggalkan Nabi SAW. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, di mana Nabi SAW berjalan, mereka ikut dari belakang untuk berisik supaya orang nggak dengar Nabi SAW sedang menyampaikan. Jadi hati-hati. Ini termasuk dosa besar. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita metode pendidikan yang baik untuk menarik perhatian. Nggak harus kita katakan, hei perhatian, nggak harus. Tapi dengan metode-metode seperti ini, beliau sampaikan secara global. Yang kedua jemaah sekalian, di samping perhatian, kalau kita sampaikan secara global, akan memunculkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ketika kita sampaikan secara global, orang yang mendengarkannya cenderung pingin minta rincian. Apa rinciannya? Dan itulah yang terjadi pada para sahabat. Langsung mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, apa itu 7 dosa besar yang membinasakan? Langsung menjadi besar rasa ingin tahu mereka. Dan ilmu itu ketika kita menyerapnya dalam keadaan perhatian dan punya semangat ingin tahu yang besar, maka akan semakin kuat tertanam di dalam hati kita. Iya. Akan semakin kuat tertanam di dalam hati kita. Kalau kita punya perhatian dan semangat untuk ingin tahu yang besar. Iya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang beliau juga bertanya, seperti dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim.
Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Jadi Nabi SAW nggak langsung mengajar. Beliau bertanya dulu supaya orangnya perhatian dan punya rasa ingin tahu. Iya. Kalau kita mau ngajarin anak kita, nak, sholat wajib itu ada 5 waktu. Sampaikan dulu seperti itu. Umumnya mereka nanti akan bertanya, apa saja itu 5 waktu? Jadi jangan langsung kita rinci. Buat dia perhatian dan punya rasa ingin tahu yang besar. Ini metode pendidikan Nabi SAW. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Di setiap hadis-hadis Nabi SAW, kita pasti akan mendapatkan metode-metode pendidikan yang baik. Iya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita dalam hadis ini tentang as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan 7 perkara ini merupakan dosa besar. Karena kata Nabi SAW, ini adalah al-mubiqat, yang membinasakan. Walaupun harus kita pahami, dosa-dosa besar itu banyak, bukan hanya 7 ini. Jadi bukan maksud Nabi SAW untuk membatasi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menulis buku yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu saja lebih daripada 70. Ya, kurang lebih 76 beliau tulis. Itu pun bukan pembatasan. Masih ada yang beliau belum sempat tuliskan dalam kitabnya tersebut. Jadi bukan maksud Nabi SAW di sini untuk membatasi. Lalu apa arti al-mubiqat, yang membinasakan? Maknanya mencakup membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Membinasakan di akhirat sudah jelas artinya, yaitu azab yang sangat pedih. Bisa jadi dalam bentuk azab kubur atau azab di padang mahsyar, dan yang paling dahsyat azab neraka. Jadi di akhirat itu azabnya secara garis besar ada 3. Azab kubur, azab padang mahsyar. Padang mahsyar itu sebelum masuk ke neraka. Kemudian azab neraka. Iya. Adapun membinasakan di dunia mencakup 2 makna. Membinasakan di dunia mencakup 2 makna. Yaitu yang pertama, tersesat. Itu juga disebut binasa. Orang yang tersesat. Itu juga hukuman. Itu juga azab yang Allah timpakan kepada seseorang. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Tersesat di dunia. Begitu pula ketika Allah mengabarkan tentang orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Di surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Azab, kesesatan. Ini makna yang pertama. Di dunia, kebinasaan di dunia adalah kesesatan. Yang kedua, bisa juga bermakna azab yang menimpa fisik. Menimpa fisik itu bisa menimpa diri kita, fisik kita, atau harta kita, atau keluarga kita. Ketahuilah jamaah sekalian, seluruh musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini sebabnya karena dosa. Tidak ada yang lain. Sebabnya karena dosa. Azab yang Allah timpakan ke muka bumi ini, sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh dosa-dosamu sendiri, dan itu pun telah Allah ampuni kebanyakannya. Enggak semua jemaah sekalian, hanya sebagian.
dosa kita yang telah kita rasakan di dunia ini. Makanya para ulama dahulu, ulama ussalaf, ketika mereka ditimpa musibah, yang pertama mereka lakukan adalah ingat dosa, bertobat dari dosa tersebut. Di surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas." Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak berbagai macam musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan. Akibat dosa-dosa manusia. Untuk apa jemaah sekalian? Allah timpakan musibah itu, kata Allah, untuk dua tujuan. Yang pertama, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah menjadikan mereka merasakan sendiri akibat sebagian dosa mereka. Sebagian jemaah sekalian, bukan semuanya. Kalau semuanya sudah hancur kita semua. Kemudian yang kedua, la'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Agar mereka bertobat. Dan kita yang belum ditimpa musibah seharusnya juga bersyukur dan mengambil pelajaran. Sebelum musibah menimpa kita, bertobatlah. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu saat ini, itu sungguh luar biasa jamaah sekalian. Alhamdulillah, Jumat di pekan pertama terjadi musibah, saya sempat khutbah di sana dan melihat langsung, luar biasa, dahsyat, hancur. Satu kampung 2000 kakak hilang. Bukan hanya orangnya hilang, rumahnya pun hilang, ditelan bumi. Sekarang yang dicatat oleh BNPB itu lebih dari 2000 jasad yang sudah ditemukan. Yang belum ditemukan jemaah sekalian, perkiraannya masih jauh lebih banyak. Masih jauh lebih banyak. Bagaimana cara mau ditemukan? Orang sudah tertimbun tanah puluhan hektar itu, yang tertimbun tanah. Bagaimana caranya mau ditemukan mereka? Sulit sekali. Yang tertimbun bangunan runtuh saja, nggak semuanya bisa dievakuasi. Apalagi yang tertimbun tanah, di dalam tanah, nggak tahu dia di sebelah mana. Banyak sekali jemaah sekalian, hancur lebur Palu. Kata Pak Wapres, butuh 2 tahun untuk mengembalikan Palu seperti semula. Luar biasa. Yang tinggal di kamp-kamp pengungsian sudah lebih dari 86.000. Lebih dari 86.000. Itu baru di kota Palu saja. Belum yang di Donggala dan Sigi. Itu lebih parah lagi yang Sigi itu. Jemaah sekalian, harusnya menjadi pelajaran bagi kita sebelum musibah menimpa kita. Dan di Petobo itu, yang rumahnya ditelan bumi, di sekitar situ kompleks perjudian dan perzinahan. Dan ketika mereka disapu oleh tsunami, kurang lebih ada 1.000 orang sedang melakukan festival budaya yang mengandung kesyirikan. Itu yang terjadi. Anehnya, sebagian mereka bukannya sadar, malah masih saja berbuat maksiat. Kurang lebih 3 hari setelah musibah, bikin lagi mereka sesajen di laut itu. Alasannya kenapa? Karena yang kemarin belum sempurna, makanya laut murka. Coba jemaah sekalian, laut yang dia yakini sedang murka kepada mereka. Padahal orang-orang musyrik jahiliyah dahulu meyakini ketika mereka ditimpa musibah, ini datangnya dari Allah, disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka juga yakin tidak ada yang bisa menghilangkan musibah ini kecuali Allah. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Ini orang musyrik jahiliyah
Yang terjadi adalah mereka bertobat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina. Ketika mereka naik kapal, yaitu mereka menghadapi ombak besar di kapal, mereka dalam keadaan takut, tenggelam, mereka yakin ini datangnya dari Allah akibat dosa-dosa mereka, dan mereka pun yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddina. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu yang mereka lakukan. Mereka tinggalkan berhala mereka. Tapi kok orang yang mengaku muslim malah berbuat kesyirikan, meyakini laut sedang murka. Ada lagi yang lebih parah, meyakini di laut itu ada penjaganya. Di laut tertentu mereka yakin di situ ada penjaganya, dan mereka namakan dia sebagai seorang ratu. Mereka takut kalau dia murka dia bisa mengirimkan tsunami. Maka mereka mempersembahkan berbagai macam sesajen untuk dia. Siapa lagi nama ratu itu? Ada yang tahu? Hah? Di pantai selatan. Siapa namanya? Salah. Namanya setan. Ya. Itu setan yang menyesatkan mereka. Terserah mereka mau namakan Nyi Loro Kidul, atau di Gunung Kiai Slamet, di Gunung Merapi. Bukan Kiai Slamet, Kiai Sapu Jagat. Kiai Slamet kerbau. Ya, kerbau bule. Yang mereka cari berkah darinya. Itu juga syirik. Ini setan mereka yakini sebagai penguasa di laut itu atau di gunung itu. Orang musyrik jahiliyah nggak punya keyakinan seperti itu. Syirik mereka menyembah kepada selain Allah, tapi mereka yakin alam ini yang berkuasa adalah Allah. Subhanallah, orang musyrik jahiliyah lebih baik daripada yang mengaku muslim hari ini. Orang musyrik jahiliyah mereka yakin yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kalian telah mengetahui Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit dan menumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Bandingkan jamaah sekalian dengan sebagian orang yang mengaku muslim, masih percaya kepada Dewi Sri. Habis panen bikin sedekah bumi untuk pemujaan kepada Dewi Sri. Yang di laut bikin sedekah laut. Subhanallah. Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Mereka tidak mau menyadari juga musibah dan malapetaka karena dosa. Yang belum tertimpa musibah dan malapetaka tidak mau mengambil pelajaran. Maka jemaah sekalian, ambillah pelajaran. Yang terjadi di Palu itu luar biasa. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa apa yang terjadi di Palu merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk membantu mereka. Ini kesempatan, peluang yang Allah berikan untuk kita beramal soleh, membantu, memudahkan musibah yang menimpa mereka, bersedekah untuk mereka. Apa saja yang bisa kita lakukan. Dan itu juga jemaah sekalian menjadi penghalang kita ditimpa musibah ketika kita menolong saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka jadikan juga ini sebagai sebuah peluang besar untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah meringankan penderitaan mereka. Ya. Dan insyaallah di kesempatan ini juga
kita ada sedikit penggalangan dana untuk ke Palu. Mudah-mudahan bantuan kita walaupun mungkin tidak banyak bisa ikut meringankan beban mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang dimaksud membinasakan di dunia. Maknanya ada dua, yaitu kesesatan, yang kedua azab yang menimpa fisik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, inilah 7 dosa besar yang akan menyebabkan manusia itu binasa, yaitu tersesat atau ditimpakan azab kepada fisiknya, dan yang paling dahsyat lagi adalah azab di akhirat kelak. Maka kalau begitu harus kita pahami dengan baik agar kita waspada dan kita terhindar darinya. Dan 7 perkara ini semuanya dosa. Jadi kita akan belajar sekarang, belajar tentang dosa. Ini juga penting jemaah sekalian, mengenal kemungkaran. Karena kalau kita tidak mengenal kemungkaran, mungkin kita tanpa sadar terjerumus dalam kemungkaran itu. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa fihi. Dulu orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena aku takut terjerumus di dalamnya. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Satungkadu ural Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam ini akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal kemungkaran. Jadi jemaah sekalian, penting kita mengetahui kemungkaran ini. Baik. Kemudian Nabi SAW mulai merinci satu persatu. Yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Inilah jemaah sekalian dosa terbesar, penyebab terbesar terjadinya segala musibah dan malapetaka di muka bumi ini, dan yang paling berbahaya adalah di akhirat kelak. Dosa yang Allah telah tetapkan, apabila pelakunya mati sebelum bertobat, Allah tidak akan pernah mengampuninya untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, dosa apapun selain kesyirikan dan kekafiran yang dilakukan oleh seorang muslim sampai mati dia tidak bertobat, masih mungkin Allah ampuni. Tapi kalau syirik, tidak mungkin diampuni. Itu sudah ketetapan Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla juga melarang kita mendoakan ampunan untuk orang musyrik, karena Allah gak mungkin ampuni. Dalam surat At-Taubah ayat 113, makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi, walaupun nabi yang berdoa, Allah tidak akan ampuni. Begitu pula orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi mereka memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, walaupun kerabat mereka yang terdekat. Nabi Nuh alaihissalam dilarang mendoakan putranya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang mendoakan ayahnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya Abu Thalib. Kenapa? Semuanya mati dalam keadaan musyrik. Sejelek-jelek saudara kita masih muslim, bukan musyrik, bukan kafir, seburuk apapun dia, mati dia belum sempat bertobat, kita masih boleh mendoakan dia, dan mungkin Allah mengampuni dengan sebab doa kita, terutama doa anak soleh. Tapi kalau orang tua mati dalam keadaan kafir atau musyrik,
Anak soleh sekalipun tidak akan diterima doanya, dan dilarang dia, nggak boleh dia doakan orang tuanya. Ini menunjukkan jemaah sekalian betapa murkanya Allah terhadap orang yang berbuat syirik. Dosa apapun, pertama masih ada harapan Allah ampuni kalau Allah kehendaki, asalkan bukan kesyirikan dan kekafiran. Kalaupun Allah tidak ampuni, Allah menghendaki dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Yang kekal itu hanya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ini bahaya dosa syirik jemaah sekalian. Dan dosa syirik besar itu juga menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Itulah sebabnya dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan dia kekal di neraka karena dia bukan lagi seorang muslim. Oleh karena itu, inilah dosa yang paling berbahaya. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu bahayanya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita meninggalkan dosa ini? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mungkin bisa kita jawab kecuali kita belajar terlebih dahulu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kalau kita sudah mengenal tauhid dan mengenal syirik, barulah kita bisa mengatakan saya nggak berbuat syirik lagi, karena kita sudah tahu ini syirik yang harus kita tinggalkan. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik tanpa mereka sadari, bahkan mereka meyakini apa yang sedang mereka lakukan justru sebuah kebaikan. Contoh jamaah sekalian, ada sebagian orang melakukan ziarah kubur para wali. Jangan tertipu dengan istilah ziarah. Ziarah itu sunnah, ziarah kubur. Tapi yang mereka lakukan bukan murni ziarah. Untuk apa mereka ke sana? Ternyata untuk berdoa kepada para wali tersebut. Enggak semuanya tentunya, tapi tidak sedikit yang melakukan itu. Tidak sedikit yang melakukan itu. Mereka berziarah ke kuburan para wali, bukan murni berziarah kubur, tapi untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dan doanya ada dua bentuk. Ada yang memohon hajat kepada penghuni kubur tersebut, ada yang sekedar menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara agar doanya diteruskan kepada Allah, dan dua-duanya adalah syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau baca surat Ghafir ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi doa itu ibadah. Tapi mereka berdoa kepada selain Allah, maka mereka menyembah kepada selain Allah. Namun justru mereka yakini itu adalah ibadah. Bahkan mereka namakan ziarah ke kuburan para wali itu adalah wisata rohani atau perjalanan spiritual. Mereka anggap sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Tidak belajar, tidak paham, tidak mengerti tauhid, tidak mengenal kesyirikan. Contoh lain jemaah sekalian, mereka juga mencari berkah dari kuburan para wali atau dari batu-batuan yang ada di kuburannya. Makanya ada kuburan seorang yang dianggap wali. Perlu saya ingatkan juga, mereka anggap wali belum tentu wali beneran. Belum tentu wali beneran. Iya. Kalaupun dia wali, maka dia tidak setuju dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Ada seseorang, kuburnya, orang itu dianggap sebagai seorang wali. Maka orang-orang berdatangan berziarah di kuburnya.
Untuk apa? Untuk mengambil batu-batuan di kuburnya. Makanya setiap hari kuburnya ambles. Batu-batuannya dibawa pergi oleh mereka. Iya. Setiap hari harus ditambah. Nah, jemaah sekalian, mereka cari berkah dari kuburannya, dari batu-batuannya. Ini termasuk kesyirikan. Mencari berkah dari benda-benda. Apakah dari batu-batuan, pepohonan, atau apapun itu yang tidak Allah tetapkan padanya mengandung berkah. Sebagaimana dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang kisah perjalanan Nabi SAW dan para sahabat menuju perang Hunain. Di tengah jalan ada sekelompok sahabat yang baru masuk Islam. Karena mereka baru masuk Islam, mereka belum terlalu paham, maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ija'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan atau tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik, mereka lihat di perjalanan punya satu pohon, mereka cari berkah dari pohon itu. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi SAW? Beliau bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan. Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa. Yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat 138 tentang permintaan Bani Israel kepada Musa. Itu sama dengan permintaan mencari berkah dari benda-benda. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung agar kami menyembahnya sebagaimana patung-patung mereka. Jadi Nabi SAW menyamakan mencari berkah dari benda-benda dengan penyembahan kepada patung-patung. Maka itu adalah syirik. Kemudian apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikan jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan. Jadi kalau kita nggak belajar secara detail mana saja yang termasuk dosa syirik, nggak mungkin kita bisa mengatakan saya nggak berbuat syirik. Karena kita nggak tahu, bisa jadi keseharian kita ternyata masih melakukan syirik tanpa kita sadari. Kalau begitu jemaah sekalian, penting sekali mempelajari tentang berbagai macam kesyirikan untuk kita jauhi. Tentu tidak bisa kita jelaskan secara singkat dalam pertemuan ini. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala saja menyusun kitab Tauhid, sebuah kitab yang tidak terlalu tebal, kitab tipis. Beliau sebutkan di situ kurang lebih 40 macam kesyirikan. Sudahkah kita pelajari kitab ini? Mengetahui 40 macam kesyirikan, baru bisa kita mengatakan saya enggak lakukan 40 macam itu. Kalau belum kita pelajari, bagaimana caranya? Kita berani mengatakan saya tidak lagi melakukannya. Jadi jemaah sekalian, penting sekali kita mempelajari hal ini. Iya. Tadi juga sudah kita berikan contoh. Dan seringkali untuk menipu masyarakat, maka setan akan menampakkan kepada mereka kejelekan itu terlihat baik. Makanya harus dinamakan dengan nama-nama yang baik. Syirik dinamakan sedekah bumi, sedekah laut, juga dinamakan kearifan lokal. Subhanallah, luar biasa, indah sekali namanya, kearifan. Padahal itu adalah kemungkaran terbesar, dosa terbesar, penentangan terbesar kepada Allah. Itu contoh jemaah sekalian kesyirikan, budaya-budaya syirik yang dinamakan sedekah laut, sedekah bumi, yang mereka sebut kearifan lokal. Di antara ritualnya adalah melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Padahal sudah jelas setiap tahun
kita umat Islam menyembelih untuk Allah. Seharusnya kita paham, menyembelih itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Dan anak-anak SD membaca, fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan ini bahayanya jemaah sekalian, kalau kita cuma hafal saja, nggak ngerti artinya. Padahal mungkin mereka paham juga terjemahannya. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ayatnya jelas sekali. Tapi mereka masih menyembelih untuk setan. Untuk setan yang mereka yakini penguasa di gunung mereka, atau di lahan pertanian mereka, atau di laut mereka. Itu yang mereka lakukan jemaah sekalian. Menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilarung ke laut, dilempar ke laut. Iya, kepala kerbau jemaah sekalian. Coba kalau dibikin sop, kira-kira berapa mangkok itu? Ya luar biasa banyak itu. Walaupun kalau sudah disembelih untuk selain Allah, nggak boleh lagi dimakan. Entah badannya mereka makan atau tidak. Ada yang tahu mereka makan atau tidak? Ya? Badannya dimakan nggak Pak? Hah? Nggak ada yang pengalaman ya? Alhamdulillah. Ya. Dimakan Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah telah mengharamkan atas kalian memakan hewan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Subhanallah, sudah melakukan pemborosan, menyia-nyiakan harta, kemudian memakan yang haram. Iya. Jadi bukan sekedar syirik, masih ada dosa-dosa yang lain yang terkandung padanya. Tapi ada juga kambing satu ekor hidup-hidup dilempar ke laut. Itu juga zalim. Zalim jemaah sekalian. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing itu bukan dia bunuh, cuman dia kurung tapi nggak dikasih makan. Dia kurung dan tidak dikasih makan. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Apalagi menyiksa hewan yang bermanfaat, lebih bermanfaat daripada kucing. Bisa dimakan oleh orang miskin, bisa dijadikan peribadahan kepada Allah, menyembelih kambing, hewan kurban atau akikah. Kambing dilempar ke laut, hidup-hidup. Subhanallah, ini zalim. Ya. Dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang terkandung di dalamnya. Kalau mereka jadikan itu sebagai objek wisata untuk menarik wisatawan supaya ada pemasukan daerah, maka itu pemasukan dari harta yang haram. Dan itu lebih jelek lagi daripada riba, lebih jelek lagi daripada hasil menjual khamar. Dan mereka seakan tidak percaya dengan janji Allah di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Mereka tidak yakin dengan ayat ini. Mereka lebih yakin dengan kemajuan pariwisata mereka, supaya orang-orang datang berkunjung ke daerah mereka, menyaksikan festival budaya yang mereka sebut kearifan lokal, padahal kesyirikan dan kekufuran. Dan Allah ingatkan dalam lanjutan ayat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka tidak mempercayai janji Allah, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Iya. Ini jemaah sekalian, contoh kesyirikan yang masih banyak tersebar di masyarakat kita. Saya tambahkan satu lagi contoh jemaah sekalian. Ini mungkin banyak korbannya. Tayangan-tayangan perdukunan di televisi, seperti acara karma, apalagi itu, yaitu meramal-ramal hal gaib
sok tahu masa depan orang, mengaku-ngaku orang indigo, mengaku-ngaku punya indera keenam. Ada lagi yang mengaku wali, sehingga tahu perkara gaib, karena dia sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, sehingga dia sudah kasyaf. Kasyaf itu istilah dalam dunia mereka, karena dia sudah jadi wali, dia sudah kasyaf, dia tahu perkara gaib. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kok bisa-bisanya kita tertipu dengan orang yang ngaku-ngaku indigo, ngaku-ngaku punya indera keenam, atau mengaku sebagai wali? Jamaah sekalian, ketahuilah itu bukan wali, tapi seorang dukun, wali setan, bukan wali Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi yang kita harus pelajari tentang berbagai macam kesyirikan. Baik, yang kedua, kata Nabi SAW, wasihru, sihir. Sihir ini pun termasuk kesyirikan dan kekafiran. Tapi Nabi SAW buatkan poin tersendiri untuk menekankan kita agar menjauhi sihir. Kenapa sihir itu adalah kesyirikan? Karena dua sebab. Yang pertama, para dukun, para tukang sihir sok tahu perkara gaib, padahal hanya Allah yang tahu perkara gaib. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini yang pertama. Mengapa para tukang sihir, para dukun itu musyrik, kafir? Karena mereka sok tahu perkara gaib. Yang kedua, mereka meminta tolong kepada setan, dan agar setan menolong mereka, maka mereka harus melakukan pendekatan-pendekatan dan ritual-ritual supaya setan mau menolong mereka. Mereka harus jadi budak setan terlebih dahulu. Walaupun sebagian dukun yang dipanggil kiai, mereka sebut para jin itu, para setan itu sebagai khadam mereka. Namun kenyataannya merekalah yang menjadi budak setan. Dan Allah sebutkan tentang kekafiran tukang sihir karena bekerja sama dengan setan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya Nabi Sulaiman tidak melakukan praktek sihir, tidak pula mengajarkan sihir. Karena orang-orang Yahudi mengatakan, nah, sihir mereka warisan dari Nabi Sulaiman, maka Allah bantah mereka. Akan tetapi kata Allah, yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka berdasarkan ayat ini kata para ulama, dan bahkan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, barang siapa yang belajar sihir, dia kafir. Barang siapa yang mengajarkan sihir, dia juga kafir. Barang siapa yang mempraktekkan sihir, dia juga kafir. Dan barang siapa yang minta jasa para tukang sihir, dia juga kafir. Sebagaimana juga Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal. Tukang ramal itulah tadi yang mereka sebut orang pintar, paranormal, atau orang indigo, punya indera keenam, wali sudah kasyaf. Kata Nabi SAW, barang siapa mendatanginya kemudian mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sekedar nanya-nanya saja tanpa mempercayai, kata Nabi SAW, "Man atakahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau nggak percaya. Kalau dia percaya, dukun itu tahu perkara gaib,
maka dia juga musyrik atau kafir, sama seperti dukun tersebut, karena berarti dia telah menduakan Allah dengan dukun itu. Iya. Jadi jemaah sekalian, orang yang menggunakan jasa para dukun, dia juga telah terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Baik. Kemudian yang ketiga apa tadi? Gimana, akhi? Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Inilah dosa membinasakan yang ketiga, membunuh. Tidak diragukan lagi jemaah sekalian, membunuh adalah dosa besar. Tetapi disebutkan dia nomor 3 karena 2 yang sebelumnya lebih besar dosanya. 2 sebelumnya lebih besar dosanya. Jadi 2 yang sebelumnya itu harus lebih kita khawatirkan, harus lebih kita takutkan. Jemaah sekalian, termasuk dosa yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada 4. Ada 4 jiwa. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Dosa yang sangat besar apabila seseorang berani menghilangkan nyawa atau ikut bersama dengan orang-orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim. Allah telah memberikan peringatan keras dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adzaban 'azima. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang sangat besar. Iya. Ancamannya keras sekali jemaah sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Iya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, ini salah satu sebab mengapa dalam Islam dilarang keras melakukan pemberontakan walaupun kepada penguasa yang zalim. Dan itu sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun pemerintah yang zalim, tidak boleh kita melengsarkan dia. Kenapa? Karena di antara mudaratnya akan terjadi saling bunuh antara sesama muslim. Akan terjadi saling bunuh antara sesama muslim. Ini luar biasa jemaah sekalian, fitnah kekuasaan. Nggak usah jauh-jauh, antum lihat sekarang di medsos. Setiap hari saling celah, saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling fitnah. Yang satu mengatakan cebong, yang satu mengatakan kampret. Jangan ikut-ikutan jemaah sekalian. Jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau terjadi pemberontakan, terjadi penurunan paksa. Ini lebih dahsyat yang akan terjadi. Makanya dilarang keras dalam Islam melakukan pemberontakan walaupun penguasanya zalim. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa melihat kemungkaran dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia sabar. Karena barang siapa yang membangkang, memberontak sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Mati jahiliyah, bukan mati syahid. Ingat itu.
Kalau kita mati dalam sebuah pemberontakan atau usaha pelengseran pemerintah, itu mati jahiliyah, bukan mati syahid. Apakah hadis ini bermakna Rasulullah SAW mendukung pemerintah zalim? Tentu sama sekali tidak. Siapa yang berani mengatakan itu berarti mencela Nabi. Jemaah sekalian, Nabi SAW melarang karena beliau memandang jauh ke depan. Adanya pemerintah yang zalim itu adalah kemungkaran, tapi usaha untuk melengsarkannya akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Itu yang harus kita pahami. Di antaranya apa? Pertumpahan darah antara sesama muslim, antara pendukung dan yang ingin melengsarkan, atau antara masyarakat dengan aparat. Apalagi kita di negeri muslim. Bukankah aparat kita mayoritasnya muslim? Bukankah antara dua, misalkan contoh saja ya, misalkan ada dua yang ingin jadi presiden, pendukungnya pasti mayoritas muslim, karena kita di negeri muslim. Jadi untuk menghilangkan mudarat kecil, tidak boleh kita mendatangkan mudarat yang lebih besar, atau mudarat besar, tidak boleh kita mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada itu. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita terlibat dalam usaha-usaha itu, lalu ada tertumpah darah seorang muslim, maka dosanya sangat besar. Waspadalah. Iya. Dan memperbaiki negeri, yang paling utama yang kita lakukan adalah perbaiki diri kita sendiri. Karena kalau kita baik, kemudian masyarakat kita baik, maka Allah akan anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Tapi kalau kita masih saja belum bertakwa kepada Allah, masyarakat kita belum bertakwa, jangan terlalu berharap akan ada pemimpin yang baik. Karena dalam surat Al-An'am ayat 129, Allah telah ingatkan kita, wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin orang-orang yang zalim adalah orang-orang zalim juga, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi bisa saja jemaah sekalian, Allah berikan kepada kita pemimpin yang zalim sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Maka perbaiki diri kita, kemudian perbaiki masyarakat kita. Itu cara yang terbaik. Bukan seperti yang kita lihat di medsos, saling cela, saling caci, saling merendahkan. Dan sungguh sangat aneh kalau ada seorang dai ahlu sunnah yang ikut-ikutan. Iya. Maka ini jamaah sekalian, yang pertama, jiwa yang haram dibunuh. Yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi, siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin, maka ini adalah haram dibunuh. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan terhadap kaum muslimin, lalu ada seorang muslim telah berjanji melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Jadi inilah 4 jiwa yang haram dibunuh. 3-nya orang kafir. Enggak semua orang kafir itu boleh dibunuh. 3 jenis orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Dan membunuh mereka jemaah sekalian, dosanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dosa besar jemaah sekalian. Tapi sebagian orang-orang bodoh malah menganggap itu sebagai jihad fisabilillah, membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Padahal dosanya sangat besar. Bahkan jemaah sekalian, di medan jihad sekalipun, Rasulullah SAW ketika telah berhadapan dengan orang kafir, itu nggak langsung beliau bunuh mereka, tapi beliau kasih 3 penawaran. Tawaran yang pertama, ayolah kita masuk surga.
Kita ingin menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Itulah jemaah sekalian jihad Islam. Jihad menebarkan rahmat. Kalau dia nggak mau juga, maka masih ada tawaran yang kedua. Apa tawaran yang kedua? Menjadi kafir dhimmi. Jadi yang pertama diajak masuk Islam agar masuk surga. Yang kedua, kalau dia tidak mau, maka diajak menjadi kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tujuannya juga untuk dia melihat keindahan Islam dan keadilan Islam agar dia masuk Islam. Kalau tidak mau yang kedua, baru diperangi. Diperangi pun, yang tidak ikut berperang di antara mereka nggak boleh diperangi. Begitu pula wanita dan anak-anak nggak boleh dibunuh. Orang tua, para pekerja yang tidak ikut berperang, bahkan yang memerangi sekalipun, kalau dia sudah menyerah atau tidak berdaya, tidak harus dibunuh, bisa ditawan. Tapi apa yang dilakukan oleh para teroris? Datang ke gereja langsung lempar bom. Nggak peduli dia yang mati, wanita, anak-anak, dan dia tidak ada usaha untuk mendakwahi mereka. Maka jemaah sekalian, itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan setan. Itu bukan ajaran Islam, walaupun mereka mengklaim itu sebagai jihad fi sabilillah. Dan itu tidak membawa kemanfaatan bagi Islam, hanya mendatangkan kemudaratan. Jadi orang-orang kafir jenis ini haram dibunuh. Yang boleh dibunuh itu hanyalah dalam jihad fi sabilillah, atau illa bil haq, seperti dalam hadis ini, kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Apa contohnya jemaah sekalian alasan yang benar? Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, yaitu orang yang telah bersaksi la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah, kecuali satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Batunya tidak terlalu besar supaya nggak langsung mati, tapi juga tidak terlalu kecil supaya tidak terlalu menyiksa. Batunya sedang. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, wan nafs bin nafs, membunuh dibalas bunuh, kisos. Membunuh seorang muslim, maka balasannya adalah bunuh, kisos, balasan yang setimpal. Yang ketiga, at-tariq lidini al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Ini tiga yang boleh dibunuh. Tapi siapa yang membunuh mereka? Pemerintah, bukan masyarakat. Begitu pula orang-orang yang melakukan hubungan sejenis. Kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa saja yang kalian temukan melakukan hubungan sejenis homoseksual, maka bunuh keduanya. Tapi jemaah sekalian, yang membunuh adalah pemerintah, bukan masyarakat. Jadi jangan antum lihat bencong di jalan, antum lindas dengan mobil, ya, lalu ditahan polisi, kata ustadz boleh, ya, ditangkaplah ustadznya. Yang membunuh adalah pemerintah, yang menghukum adalah pemerintah. Iya, tugas kita hanyalah menasehati. Kecuali dalam posisi membela diri, boleh kita membela diri walaupun sampai tingkat terpaksa membunuh. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku, ingin membunuhku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW,
dia masuk neraka. Kalau dia yang membunuhmu, kamu mati syahid. Ini posisinya membela diri, bukan menghukum orang yang bersalah. Kalau menghukum orang yang bersalah seperti menghukum pezina, itu hak pemerintah, bukan masyarakat. Iya. Dan subhanallah, orang yang melakukan hubungan sejenis itu dihukum mati. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat, mau dihukum bagaimana caranya. Sebagian mengatakan dihukum seperti pezina yang sudah pernah menikah. Sebagian lagi mengatakan tidak. Dia dibawa di tempat paling tinggi di daerah itu, kemudian dilempar dari atas. Ini kalau tinggal di Jakarta, di mana tempat paling tinggi itu? Iya. Setelah dilempar dari atas, disusul lagi dengan lemparan batu. Kenapa harus begitu? Seperti yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Negeri mereka diangkat, lalu mereka dibalik berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Iya, tapi sekali lagi yang melakukannya adalah pemerintah. Iya. Tugas kita hanyalah menasihati. Baik. Dan dia sudah menikah atau belum, hukumannya mati. Tapi kalau berzina dengan lawan jenis, kalau sudah pernah menikah, hukuman mati. Tapi kalau belum pernah menikah, tidak sampai hukuman mati. Walaupun itu dosa besar, tapi kalau sudah pernah menikah, dosanya lebih besar lagi. Baik. Ini jemaah sekalian contoh yang dimaksud illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Kita masuk dosa yang membinasakan yang berikutnya, yang keempat. Wa aklur riba, makan riba. Dan jemaah sekalian, banyak sekali ayat telah mengingatkan kita bahaya riba. Di antaranya surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba itu kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian jemaah sekalian, lihat ancamannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah, saya telah meneliti seluruh isi Al-Quran ini, tidak saya dapati makanan yang lebih buruk yang masuk ke tubuh anak Adam daripada riba. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah mengumumkan perang terhadap pelakunya. Jadi lebih buruk daripada makan babi, lebih buruk daripada minum khamar. Riba yang paling buruk. Alasannya kata Imam Malik, karena Allah menyatakan perang terhadap pelakunya. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Di negeri-negeri Islam sangat disayangkan, lebih banyak bank ribanya. Bank syariahnya pun belum jelas. Sudah betul-betul syariah atau belum? Iya. Walaupun alhamdulillah ada sebagian transaksi sudah sesuai syariat, tapi belum semuanya. Iya. Ini sangat disayangkan. Padahal dosanya sangat besar sekali. Ancamannya sangat berat. Dan juga dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan, dan dua orang saksinya, sebelumnya yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kata Nabi SAW, mereka semuanya sama. Artinya apa jemaah sekalian? Semua yang terlibat, walaupun dia nggak menikmati, tapi dia terlibat dalam transaksi riba itu, terlibat dalam melancarkan transaksi riba, maka dia kena laknat. Dia dikena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main, dosa besar. Tapi subhanallah, banyak orang yang bangga bisa kerja di bank ribawi. Iya, karena memang mungkin gajinya besar, padahal itu adalah harta yang haram. Kemudian jemaah sekalian, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang kelima, afwan.
aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Perlu kita ingatkan juga, keempat dan kelima ini disebut makan riba dan makan harta anak yatim. Kenapa disebut makan? Karena kebanyakan orang menggunakan harta itu tujuannya untuk makan. Namun bukan berarti untuk penggunaan lain dibolehkan, tidak. Sama hukumnya haram juga, walaupun bukan untuk makan. Seperti untuk beli kendaraan, bangun rumah dan lain-lain, sama saja. Iya. Maka yang kelima, makan harta anak yatim. Jemaah sekalian, kalau kita ambil harta orang kaya, kafir sekalipun, dan dia kaya raya, kita ambil hartanya, kita curi hartanya, kita makan dengan cara yang batil, mungkin dia tidak merasa dirugikan karena hartanya melimpah. Nggak berarti kehilangan harta sedikit, tetap saja kita telah berbuat zolim kepadanya. Itu kalau dia kafir dan kaya raya. Apalagi kalau dia muslim. Terlebih lagi kalau dia orang miskin. Apalagi kalau dia anak yatim. Maka kezolimannya lebih besar, dosanya lebih besar lagi. Anak yatim itu harusnya dibantu, bukan malah dizolimi. Iya. Maka hati-hati, kalau kebetulan dititipi kepada kita harta anak yatim, hati-hatilah. Jangan sampai kita menggunakan harta anak yatim tersebut. Ini dosa besar. Dan di dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla juga telah mengancam orang yang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan di perut mereka adalah api, dan mereka kelak akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian. Sebaliknya, orang yang membantu anak yatim, kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti dua jari ini. Artinya sangat dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Jadi menzolimi anak yatim adalah dosa besar, dan menyantuni anak yatim adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi. Lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan, yaitu dalam jihad yang syar'i, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ketika dua pasukan telah saling berhadapan, haram hukumnya kita lari dari medan jihad, karena itu akan melemahkan pasukan kaum muslimin dan menguntungkan pasukan kafir. Dan ini juga terkandung padanya pelajaran bagi kita. Jihad itu amal soleh. Jihad itu adalah amalan yang sangat agung. Namun dalam mengamalkannya harus sesuai petunjuk syariat, tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan juga jemaah sekalian, jangan sampai kita termakan dengan orang-orang yang anti kepada jihad, dan mereka biasanya sok paling nasionalis, sok paling memahami Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka menganggap ajaran Islam untuk berjihad bukan ajaran yang baik, dan mereka anti kalau mendengarkan teriakan Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah atau pura-pura lupa dengan sejarah bangsa, bahwa negeri kita ini tidak mungkin lepas dari cengkraman penjajah kecuali dengan jihad fi sabilillah dan dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Mereka lupa dengan takbirnya Diponegoro, mereka lupa dengan takbirnya Imam Bonjol, dan mereka lupa dengan takbirnya Bung Tomo di Surabaya. Itulah yang membebaskan negeri kita dari cengkraman penjajah. Jadi di sini ada dua kutub ekstrim. Ada yang berjihad tapi tidak mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan para teroris. Dan ada yang anti dengan jihad, benci dengan syariat jihad, dan mereka kalau dia muslim menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam kalau membenci satu ajaran Islam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Muhammad ayat ke-9,
Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir karena mereka benci syariat yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Jadi jihad itu adalah amal soleh. Maka orang yang lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan, dia pelaku dosa besar yang membinasakan. Tapi Allah berikan pengecualian di surat Al-Anfal ayat 15-16. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali orang yang pura-pura lari hanya sekedar mengatur strategi perang, atau dia lari bukan untuk betul-betul lari tapi bergabung dengan pasukan yang lain. Iya. Tapi jemaah sekalian, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika dimandikan jenazahnya, orang yang memandikannya menghitung lukanya. Lukanya lebih dari 80 luka. Ternyata dia nggak punya ilmu kebal. Ya. Orang yang memandikan jenazahnya menghitung di badannya lebih dari 80 luka. Coba jemaah sekalian, 80 luka. Bekas luka maksudnya. Dari setiap peperangan yang dia ikuti. Dan semuanya di bagian depan, nggak ada bagian belakang. Semuanya di bagian depan, tidak ada di bagian belakang. Iya. Dan beliau menangisi kematiannya. Kenapa? Matinya di atas ranjang. Beliau pingin mati syahid di medan tempur, tapi nggak bisa mati-mati. Karena memang hebat pertempuran, bukan karena punya tenaga dalam, bukan. Bukan karena punya ilmu kebal, bukan. Memang beliau ahli perang. Makanya menang terus, tapi faktanya terluka. Tapi beliau tetap sabar. Ya, makanya strategi perang yang paling kuat itu adalah kesabaran menghadapi musuh. Ya, kadang kita sudah terluka, musuh masih sehat tapi kita terus bertahan, dia akhirnya bisa dikalahkan. Itu yang digunakan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah lari sekalipun dari peperangan. Lukanya semua dari arah depan. Tanpa punya tenaga dalam, tanpa punya ilmu kebal. Dan tenaga dalam atau ilmu kebal itu adalah sihir, bukan ajaran Islam. Iya. Yang terakhir, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina, padahal dia wanita baik-baik, beriman dan tidak tahu menau dengan perbuatan zina tersebut. Maka ini adalah dosa yang membinasakan pelakunya. Dan jemaah sekalian, kata para ulama, dalam hadis ini disebut menuduh wanita. Bukan berarti menuduh laki-laki boleh atau tidak berdosa besar. Sama dosanya. Menuduh laki-laki baik-baik telah berzina padahal dia enggak zina, itu juga sama besar dosanya, membinasakan pelakunya. Hanya saja disebut wanita karena kebanyakan yang dituduh adalah wanita. Iya. Dan Allah juga telah mengingatkan para pelaku dosa ini di surat An-Nur ayat ke-23. Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita baik-baik, wanita beriman yang tidak berzina tapi dituduh telah berzina, maka mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Iya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati, jaga lisan kita, jangan asal menuduh. Dan tuduhan ini kalau misalkan dilaporkan ke mahkamah syariat, maka orang yang menuduh itu dia harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Jadi nggak bisa dia melihat seorang wanita dan laki-laki lagi berduaan langsung dia tuduh berzina, tidak boleh. Dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan setiap saksi melihat mereka berzina seperti timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau sekedar melihat mereka berdua-duaan itu belum cukup untuk menuduh berzina.
tapi dia harus melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Iya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang dihukum. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat keempat, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Jadi mereka yang dihukum. Enggak main-main menuduh orang berzina. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan kata Allah, jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang fasik. Jadi ini termasuk dosa besar. Baik. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian 7 dosa yang membinasakan, kita pelajari untuk kita jauhi. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan dari azabnya yang sangat pedih. Wabillahi taufik. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.